Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita akan membahas tugas individu agenda 3, yaitu manajemen ASN. Perkenalkan, saya Esti Alvinda dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek tahun 2024. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu manajemen ASN, yaitu kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian penghargaan, disiplin, dan pemberhentian ASN. Hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama yaitu identifikasi isu, yang kedua teknik APKL, yang ketiga teknik USG, yang keempat fishbone, yang kelima dampak, dan yang keenam rekomendasi solusi. Untuk identifikasi isu, yang pertama adalah belum tersedia pedoman untuk pelaksanaan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Untan. Isu kedua adalah belum tersedia pedoman pembuatan soal OSCE untuk dosen di program studi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Untan. Yang ketiga adalah belum optimalnya sistem peminjaman ruangan dan pelaporan alat serta BMHP di beberapa laboratorium Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Untan. Keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran ASN. Isu yang pertama, belum tersedia pedoman untuk pelaksanaan program MBKM di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran ASN dilihat dari manajemen ASN, di mana di pengembangan kebijakan, ASN atau dosen yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pendidikan harus dilibatkan dalam pengembangan kebijakan dan pedoman penerapan MBKM di program studi farmasi. ASN yang bekerja di lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Kurangnya pedoman dapat menghambat ASN untuk membimbing dan mendukung mahasiswa secara maksimal dalam menyelesaikan program MBKM. Berdasarkan Smart ASN, fokus pada pelayanan pendidikan. ASN atau dosen harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa, termasuk menyediakan pedoman MBKM yang jelas dan komprehensif untuk menunjang keberhasilan akademik. Isu kedua, belum tersedia pedoman pembuatan soal OSCE untuk dosen di program studi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Untan. Manajemen ASN, pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen, di mana ASN dosen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dosen mendapatkan pelatihan terkait metode pembuatan soal OSCE. Pelatihan ini meliputi teknik penyusunan soal yang valid, reliable, dan sesuai dengan kompetensi apoteker. ASN harus memastikan dosen yang memiliki keterampilan khusus dalam penyusunan soal OSCE. Yang kedua, Smart ASN, tanggap terhadap perubahan regulasi. ASN harus responsif terhadap perubahan kebijakan nasional terkait ujian komprehensif apoteker dan segera menyusun pedoman yang ada dengan standar terbaru dari lembaga tersebut. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya sistem peminjaman ruangan dan pelaporan alat dan BMHP di beberapa laboratorium Prodi Farmasi FK Untan. Dilihat dari manajemen ASN, pengembangan sistem digital di mana ASN dosen dapat memfasilitasi pengembangan atau penggunaan sistem manajemen digital yang mempermudah peneliti yang terdiri dari mahasiswa dan dosen untuk peminjaman ruangan, melaporkan penggunaan alat dan BMHP secara online. Sistem ini dapat berupa aplikasi atau perangkat lunak manajemen laboratorium yang mendukung tracking dari alat dan bahan. Dilihat dari Smart ASN, di mana pemanfaatan teknologi, ASN harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan sistem informasi berbasis digital. Ini bisa berupa aplikasi atau platform online yang memudahkan peneliti, di mana mahasiswa atau dosen untuk peminjaman ruangan, melaporkan penggunaan alat dan bahan secara real-time dan akurat. Berikutnya adalah teknik APKL. Apa itu teknik APKL? A. Aktual, yang menandakan bahwa isu tersebut benar adanya dan hangat. P. Problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Kelayakan, artinya isu yang diangkat masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah tersebut.
Setelah isu diperoleh, kemudian dianalisis dengan teknik APKL, di mana isu pertama adalah tidak memenuhi syarat karena hanya memenuhi dari standar A dan P. Kemudian untuk isu kedua dan ketiga memenuhi syarat karena masing-masing kriteria APKL memenuhi syarat. Nah, setelah dianalisis dengan teknik APKL, dari teknik APKL tersebut, maka dapat kita peroleh dua isu utama untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu yang pertama, belum tersedia pedoman pembuatan soal OSCE untuk dosen di program studi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Untan. Isu kedua adalah belum optimalnya sistem peminjaman ruangan dan pelaporan alat dan BMHP di beberapa laboratorium Prodi Farmasi FK Untan. Kedua isu terpilih melalui teknik tapisan dari APKL sebelumnya, kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan teknik analisis isu USG dengan interval penilaiannya 1-5. Apa itu teknik USG? Di mana U adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian G. Graf, seberapa besar memburuknya isu tersebut apabila tidak diselesaikan dengan segera. Setelah dilakukan penilaian kuesioner dan wawancara, maka diperoleh hasil penilaian dari dua isu tersebut, di mana isu pertama setelah dilakukan teknik USG memperoleh jumlah penilaian sebesar 12, sedangkan isu kedua memperoleh jumlah penilaian sebesar 14. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa isu yang akan kita angkat adalah isu nomor 2, yaitu belum optimalnya sistem peminjaman ruangan dan pelaporan alat dan BMHP di beberapa laboratorium Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Untan. Teknik yang ketiga adalah fishbone atau kategori 4S, di mana surrounding atau lingkungan di sini merupakan Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Untan. S yang kedua sistem, yaitu sistem manajemen online, peminjaman ruangan lab dan peminjaman alat serta BMHP bagi peneliti. S yang ketiga skill, yaitu kemampuan dosen menerapkan sistem berbasis digital berupa platform online ataupun aplikasi. S yang keempat, yaitu pihak dosen dan laboratorium Prodi Farmasi FK Untan. Baik, di sini bisa kita lihat dari diagram fishbone-nya. Kategori surrounding yaitu tidak adanya kewajiban dan tuntutan penggunaan sistem manajemen berbasis digital. Kemudian sistemnya yang pertama adalah kurang terlacaknya riwayat peminjaman ruangan, peralatan lab, dan tidak adanya transparansi jadwal peminjaman ruang lab, alat, dan BMHP. Untuk kategori skill, yaitu kurangnya kemampuan dosen dan laboran dalam penerapan sistem manajemen berbasis digital. Dari kategori supplier, kurangnya kolaborasi antara dosen dan laboran terkait manajemen lab. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa isu yang kita simpulkan adalah belum optimalnya sistem peminjaman ruangan dan pelaporan alat dan BMHP di beberapa laboratorium Prodi Farmasi FK Untan. Dampak jika isu tidak diselesaikan yang pertama adalah keterbatasan dalam manajemen dan transparansi peminjaman ruangan lab, alat, dan BMHP. Yang kedua, kurang berkembangnya penerapan teknologi digital masa kini untuk manajemen laboratorium. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengarsipkan dan melacak riwayat penggunaan ruangan, peminjaman alat, dan bahan medis habis pakai. Kemudian, rekomendasi solusinya adalah dosen berkolaborasi untuk menerapkan sistem manajemen lab berbasis digital dan dosen berperan aktif terkait perkembangan teknologi dan menerapkan dalam lingkungan Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Untan. Sekian pemaparan dari tugas yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.